Fidusia menurut undang-undang adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara jika mengacu pada batasan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fidusia adalah pengikatan barang bergerak yang berfungsi sebagai jaminan kredit. Penguasaan barang bergerak dilakukan oleh debitur, tapi kepemilikan barang itu diserahkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Jaminan fidusia adalah istilah bahasa Latinnya ini fiduciarus yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga diambil dari bahasa Belanda yaitu fiduciare eigenaars overdracht atau FEO yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dasar Hukum Fidusia. Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dengan penjelasan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Peraturan fidusia ini akan memudahkan para pihak yang mengambil manfaat darinya, khususnya pemberi fidusia. Namun, karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kepentingan pihak penerima fidusia kurang terjamin. Pemberi dapat menjaminkan benda dengan beban fidusia kepada pihak lainnya tanpa penerima mengetahuinya. Sebelum ada undang-undang ini, benda yang menjadi jaminan biasanya benda bergerak seperti persediaan, piutang, dagangan, peralatan, mesin, dan kendaraan. Halo, nama saya Ahmad Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan fidusia dengan gadai. Fidusia dan gadai sendiri memiliki dua perbedaan utama. Yang pertama, jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Sedangkan gadai tidak perlu ada proses pendaftaran. Yang kedua, hak milik fidusia adalah kepada kreditor. Sementara pada gadai, pengendalinya adalah pemegang gadai, meski hak suaranya ada pada pemberi gadai. Jaminan fidusia baru dapat dieksekusi saat debitur mencatatkan wan prestasi pada perjanjian pokok. Objek jaminan ini dapat dijual dengan kekuasaan penerima. Eksekusinya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan lelang atau negosiasi. Pada gadai, penguasaan barang hanya ditujukan untuk jaminan pembayaran utang debitur, bukan untuk dipakai atau dinikmati. Pengeksekusian jaminan terjadi ketika kreditur wan prestasi. Ada dua jenis eksekusi. Yang pertama, objek gadai dapat dijual tanpa persetujuan hakim ketua pengadilan, dan juga dapat dilakukan dengan cara yang kedua, yakni izin hakim pengadilan. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hukum fidusia. Dalam kasus ini, kita bisa ambil permisalan pembelian rumah dengan sistem KPR. Nah, pemberi kredit atau pihak bank akan membeli rumah yang telah ditunjuk dari pengembang untuk digali. Kemudian, pembeli memperoleh izin untuk menempati dan menggunakan rumah tersebut selayaknya ia memiliki rumah itu secara sah. Namun, kepemilikan rumah sepenuhnya masih berada di tangan pemberi kredit hingga jaminan berhasil dilunasi. Di sisi peminjam, sertifikat fidusia adalah bukti perlindungan sehingga ketika angsuran tiba-tiba macet, pemberi kredit tak langsung menyita rumah tersebut. Nah, sertifikat akan menjadi dasar dan kekuatan hukum untuk menyita harta atau aset saat peminjam tak sanggup melunasi pinjamannya. Terima kasih. Peraturan dan biaya fidusia. Biaya fidusia. Biaya fidusia bergantung kepada nilai penjamin objek yang dijadikan kredit. Biaya tersebut mengacu pada PP nomor 28 tahun
2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut membahas mengenai kenaikan biaya fidusia untuk hampir sebagian besar kelompok nilai penjamin. Namun, ada beberapa kelompok nilai penjamin yang tidak berubah. Peraturan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai akta jaminan fidusia. Akta ini sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi dan penerima fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, nilai benda yang menjadi objek fidusia, dan nilai penjamin. Ketika mengajukan pinjaman dan kredit, fidusia adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Dengan adanya jaminan ini, maka kedua belah pihak akan sama-sama terlindungi dan tidak dirugikan. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia adalah dengan cara melakukan permohonan pendaftaran disertai syarat-syarat yang telah diterapkan ke kantor jaminan fidusia. Dengan membayar biaya pendaftaran, setelah itu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia. Sedangkan biaya pendaftarannya seperti berikut. Nilai penjaminan sampai dengan 100 juta rupiah. Biaya pembuatan akta paling banyak 2,5%. Nilai penjaminan di atas 100 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Biaya pembuatan akta paling banyak 1,5%. Nilai penjaminan di atas 1 miliar rupiah. Biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya. Eksekusi objek jaminan fidusia bisa dilaksanakan secara langsung oleh pihak penerima jaminan fidusia atau kreditur apabila pemberi fidusia atau debitur ingkar janji. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapatkan perlawanan, maka pelaksanaan eksekusi bisa meminta pengamanan dari kepolisian.